Baik, terima kasih banyak untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmalinda Aulia Putri dengan NIM 2302046000028 dari kelas 03 Teknik Elektro D4. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan judul materi yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita memulai presentasi ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita memahami bahwa kaidah dapat diartikan sebagai pedoman, aturan, peraturan, patokan, ataupun pegangan. Begitu pula dengan kebahasaan yang merujuk kepada unsur-unsur dalam suatu bahasa, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Dengan definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kaidah kebahasaan adalah pedoman dalam merangkai unsur-unsur dalam suatu bahasa, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Dengan kata lain, kaidah kebahasaan merupakan seperangkat aturan yang dijadikan panduan dalam penggunaan bahasa, termasuk dalam pembuatan sebuah teks. Secara etimologis, kaidah kebahasaan terdiri dari dua kata, yaitu kaidah dan kebahasaan, yang masing-masing membawa makna yang berbeda namun bersatu membentuk sebuah istilah dengan makna khusus. Kaidah sebagai rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, sedangkan kebahasaan adalah hal yang diibaratkan dengan bahasa itu sendiri. Dengan demikian, kaidah kebahasaan dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur penggunaan suatu bahasa untuk membentuk tata bahasa yang baik. Lebih lanjut, tata kaidah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tata kaidah berbahasa, tata kaidah ejaan, dan tata kaidah pembentukan istilah. Setiap bagian memiliki peran penting sendiri dalam menjaga kualitas penggunaan bahasa dan memastikan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu tata kaidah bahasa. Dalam perspektif para ahli, tata kaidah bahasa memegang peran penting sebagai himpunan patokan dalam suatu struktur bahasa. Menurut Keraf dalam Syria 2011, tata bahasa mencakup aspek-aspek seperti bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Kristal dalam Tarigan 1989 menambahkan bahwa tata bahasa adalah studi tentang struktur kalimat dengan fokus pada sintaksis dan morfologi, sering dijadikan sebagai buku teks atau buku pegangan. Dalam pandangan Nijondo 2011, tata bahasa merupakan bagian dari paparan tentang bahasa yang terkait dengan kemampuan kata pada tingkat morfologi dan kemampuan kalimat tingkat sintaksis. Kesimpulan dari para ahli ini adalah bahwa tata bahasa adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur-struktur dan kaidah dalam suatu bahasa. Oleh karena itu, kita dapat disetujui bahwa struktur bahasa mencakup bidang-bidang seperti tata bunyi, tata bentuk, tata makna, dan tata kalimat. Dengan kata lain, ruang lingkup tata bahasa melibatkan fonologi, sintaksis, morfologi, dan simantik. Ini menggambarkan pentingnya tata bahasa sebagai landasan bagi pemahaman dan penggunaan bahasa yang efektif. 2. Tata kaidah ejaan. Dalam konteks penggunaannya, bahasa memiliki serangkaian aturan khusus yang harus diikuti. Salah satu aturan ini dikenal sebagai tata kaidah ejaan. Kaidah ejaan tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga mengikuti pedoman buku yang wajib diikuti para penutur bahasa. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, terdapat suatu aturan ejaan yang dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD, yang harus dipatuhi. Ejaan yang disempurnakan merupakan suatu tata bahasa yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan mencakup pemakaian huruf kapital, huruf miring, huruf, dan penulisan unsur serapan. EYD dapat diartikan sebagai standar tata bahasa yang telah disempurnakan. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, kaidah ini sangat penting untuk memastikan adanya aturan yang menyempurnakan setiap aspek dari karya tulis tersebut. Hal ini dikarenakan karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang sangat mendetail. Dengan kata lain, ejaan yang disempurnakan digunakan untuk membantu pembuatan tulisan dengan cara yang baik dan benar. Sekarang, mari kita bahas mengenai tata kaidah pembentukan istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau kombinasi kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang secara tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses pembentukan istilah dapat dilakukan melalui 4 pendekatan utama. Pertama,
kita memiliki pendekatan penerjemahan langsung, contohnya seperti kata skyscraper yang diterjemahkan menjadi pencakar langit. Pendekatan kedua melibatkan penerjemahan dengan perekaan seperti kata invention yang berubah menjadi reka cipta. Selanjutnya, pendekatan ketiga adalah penyerapan istilah seperti dalam kasus kata camera yang menjadi kamera atau desain, yang berubah menjadi desain. Terakhir, pendekatan keempat adalah perekaciptaan di mana kita menciptakan istilah baru sesuai dengan pola-pola yang sudah dikenal dalam bahasa seperti sintas yang berbentuk dari pemadaan kata survive. Namun, dalam proses pembentukan istilah, kita harus memenuhi beberapa syarat. Tidak dapat sembarangan melakukan pemadanan, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian istilah dalam konteksnya.